wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie dan teman-teman saya. Halo, nama saya Ega Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Rika Tanriati. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang teori agensi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada pengertian agensi, yang kedua ada tujuan dan 4 teori agensi, yang ketiga ada asumsi-asumsi para ahli, yang 4 konflik keagenan, yang kelima pihak yang mengecek kesesuaian prinsipal, yang keenam karakter manajer perusahaan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan teori agensi atau teori keagenan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Jensen dan McLean tahun 1976 adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Yang kedua, ada menurut Ross tahun 1973 menyatakan bahwa bisa dikatakan hubungan keagenan muncul di antara dua atau lebih bagian di mana salah satu ditunjuk sebagai agen yang bertindak atas nama atau sebagai perwakilan untuk pihak-pihak yang bertindak atas nama sebagai prinsipal, merupakan pemegang saham dalam perusahaan. Yang ketiga ada menurut Privity Theory dan Januarti tahun 2007 mengemukakan bahwa pihak ketiga dan independen sebagai mediator kepada hubungan antara agen. Nah, jadi dapat disimpulkan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu pihak prinsipal dan agen. Apabila mereka memiliki tujuan yang sama, maka akan berjalan dengan baik. Suatu kontrak yang dimana prinsipal memerintah untuk melakukan suatu wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat teori agensi. Tujuan dan manfaat teori agensi ini ada dua, yaitu yang pertama mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara prinsipal dan agen, yaitu maksudnya apakah kontrak kerjasama ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati atau tidak. Dan yang kedua meningkatkan kemampuan baik prinsipal maupun agensi dalam mengevaluasi kondisi di mana sebuah keputusan harus diambil. Jadi dari teori agensi ini prinsipal maupun agensi dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengevaluasi apakah keputusan tersebut bagus untuk diambil atau tidak. Lalu ada asumsi-asumsi menurut Eisenhardt tahun 1989. Asumsi ini dibagi menjadi 3, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Yang pertama ini asumsi sifat manusia, yaitu menekankan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional, dan tidak menyukai resiko. Hal ini dapat menyebabkan konflik karena manusia lebih mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua ada asumsi keorganisasian, yaitu menekankan bahwa adanya konflik antar anggota organisasi dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Maksudnya ini asimetri informasi antara prinsipal dan agen, yaitu prinsipal tidak banyak memiliki informasi tentang hal tersebut, namun agen memiliki banyak informasi, dan hal ini dapat menimbulkan konflik. Lalu selanjutnya ada asumsi informasi, yaitu menekankan bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Jadi, jika konflik keagenan terjadi antara agen dan prinsipal, maka dapat diminimalisir dengan cara terdapat dalam Governance in Indonesia atau FCGI mengenai pengertian corporate governance, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Jadi dalam situ sudah diatur tentang peraturan, hak-hak dan kewajiban mereka agar tidak terjadi konflik antara agen dan prinsipal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak mengecek kesesuaian prinsipal. Di sini yang pertama ada auditor. Auditor ini merupakan salah satu pihak yang menjembatani antara pihak pemegang saham dengan pihak pemegang manajemen dalam laporan keuangan. Yang kedua di sini ada karakter manajer perusahaan yang mempengaruhi keputusan, ada dua. Yang pertama di sini sales growth.
Ini pendapatan yang diterima oleh perusahaan selalu meningkat sehingga perusahaan memiliki cara apapun untuk mendapatkan pendapatan yang selalu meningkat. Yang kedua ada leverage. Leverage ini memperoleh pendanaan dari eksternal untuk meningkatkan bunga namun memperkecil beban pajak. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.